Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang teater modern atau teater absurd. Apakah kalian tahu apa itu teater modern? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Teater modern adalah teater yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, drama, film, dan sinetron. Ide dalam ceritanya biasanya berasal dari cerita kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar dapat mudah dimengerti oleh para penikmatnya. Sejarah teater absurd adalah istilah yang digunakan atau dibuat oleh kritikus yang bernama Martin Esslin terhadap kerja dari sebagian ilmuwan. Pada tahun 1950-an sampai 1960-an diambil dari seorang filosof Prancis yang bernama Albert Camus dalam tulisannya yang berjudul Maps of Festus. Pada tahun 1942, asal mula teater absurd berakar dari pemberontakan terhadap seni. Pada tahun 1920-an sampai dengan 1930-an, teater absurd menjadi awal atau pencetus pemberontakan teater standar. Singkatnya dapat berarti anti-teater, surrealis, tidak logis, tanpa konflik, dan tanpa plot. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu macam-macam dari teater modern. Teater modern terdapat 5 macam. Yang pertama adalah teater dramatik. Dalam teater dramatik, adanya perubahan karakter serta dibuat sedetail mungkin sesuai dengan alur dari cerita tersebut. Dalam teater dramatik, pemain, aktor, atau aktrisnya itu harus benar-benar menonjolkan karakter yang mereka mainkan, sehingga rasa, emosi, bahkan pesan dalam cerita tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada penonton. Intinya dalam teater dramatik ini mendramatisir cerita. Yang kedua adalah teater boneka. Dalam teater boneka, yang menjadi pusat perhatian itu boneka yang dimainkan oleh manusia dan diisi suara juga oleh manusia. Dan biasanya teater boneka ini menceritakan tentang kisah atau legenda yang bersifat religius. Yang ketiga, itu ada teatrikalisasi puisi, di mana dalam teatrikalisasi puisi ini sering disebut juga dramatisasi puisi. Simpelnya, teatrikalisasi puisi ini pembacaan puisi yang diteatrikalkan. Yang keempat, ada teater gerak. Dalam teater gerak, yang jadi unsur utama yaitu gerak. Dan ini menjadi tantangan lebih bagi pemain, bagaimana caranya rasa, bahkan emosi dari yang mereka mainkan itu harus bisa tersampaikan dengan baik kepada penonton, tapi hanya diandalkan mimik wajah dari pemain. Dan dalam teater gerak, yang menjadi unsur utama itu hanya gerak dan tidak ada dialog. Nah, dan yang kelima atau yang terakhir adalah drama musikal, di mana drama musikal ini adalah penggabungan dari seni tari, musik, dan peran. Dan yang menjadi unsur utama itu hanya 3 pokok tadi, yaitu seni tari, musik, dan peran. Bukan dialog, karena dalam drama musikal, dialog hanya diberikan sedikit. Yang menjadi penilaian dalam drama musikal ini bukan hanya bagaimana pemain dapat memainkan peran mereka dengan baik, tapi juga yang dinilai adalah bagaimana si pemain dapat menari dan bernyanyi dengan baik. Gimana jadinya kalau dalam sebuah drama musikal pemainnya tidak bisa menari dan bernyanyi? Itu tidak akan menjadi sebuah drama musikal yang baik kan? Sehingga dalam sebuah drama musikal, ketiga unsur pokok tadi sangat diperlukan dan ketiganya tidak dapat dipisahkan. Wow. Karakteristik teater modern. 1. Panggung lebih tertata dan rapi. 2. Gedung tertutup mengikuti kebiasaan barat yang menggunakan gedung. 3. Memiliki alur cerita yang jelas. 4. Antara pemain dan penonton tidak banyak interaksi. Contoh-contoh teater modern. Yang pertama ada Endgame.
Ditulis pada tahun 1957, drama ini bercerita tentang seorang lelaki tua buta, lumpuh, dan pelayannya yang menunggu akhir permainan. Yang kedua, Waiting for Godot, karya milik Samuel Beckett, masterpiece drama absurd, mengisahkan dua gelandangan bernama Vladimir dan Estragon, Didi dan Gogo, yang menghabiskan waktu di seluruh permainan untuk menunggu seorang bernama Godot. Yang ketiga, Rhinoceros, menceritakan sebuah kota kecil di Prancis yang penduduknya perlahan-lahan berubah menjadi badak. Yang terakhir, Petualangan Sherina, bercerita tentang Sherina yang sedih harus pindah ke Bandung, mengikuti ayahnya. Di sekolah baru, Saddam, si anak lelaki sok, selalu mengganggunya. Namun permusuhan mereka berubah jadi persahabatan ketika keduanya diculik. Sekarang anak ibu sudah tidak mengakui ibu sebagai ibu kandungnya. Betul, Pak. Skor sementara 1-0. Bukan begitu, Ibu? Kalau begitu, bila ibu tidak mengakui dia sebagai anak ibu, skor imbang 1-1. Alah, pokoknya kau bukan ibuku. Malin, ini ibu. Please, percayalah. Pergi kau. Bu, berat, Bu. Malin, sudah habis kesuburan ibu. Kalau kamu tidak mengakui saya sebagai ibumu, saya kutuk kamu menjadi batu. Halah, hari gini masih percaya sama kutukan? Silakan saja. Malin, Mana kutukannya? Malin, kukutuk kau. Aduh, kakiku keinjek. Ups, maaf Beb. Baik, satu kali lagi. Kukutuk kau menjadi batu. Kenapa ini? Bagaimana? Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu teater modern? Sekian dulu ya pembahasan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out